Larasidi, NIM 2008014-034 kelas A1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Makassar. Mata kuliah Pendidikan Inklusif dan Kebutuhan Khusus. Dosen pengampu Ibu Syarifah Nur Fajrin, SPD, MPD. 1. Pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya. Tampak selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Anak dengan kebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan mengalami kelainan atau penyimpangan fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional dalam proses pertumbuhan perkembangannya dibanding dengan anak-anak lainnya yang seumur sehingga memerlukan pelayanan pendidikan yang khusus. 2. Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatannya berupa kebutaan, penyeluruhan, atau sebagian, dan walaupun telah diberi pertolongan dengan alat-alat bantu khusus masih tetap memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Tunarungu, anak tunarungu yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal maupun telah diberikan pertolongan dengan alat bantu dengar masa memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Autisme adalah gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem saraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Tunalaras adalah anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kelompok usia maupun masyarakat pada umumnya, sehingga merugikan dirinya maupun orang lain. Tunagrita adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental jauh di bawah rata-rata IQ di bawah 70 sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial, dan karenanya memerlukan layanan pendidikan khusus. Hambatan ini terjadi sebelum umur 18 tahun. Faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, genetik. Faktor genetik ini disebabkan karena terjadinya kelebihan kromosom yang disebabkan oleh persamaan gen pada orang tua anak. Genetik juga bisa disebabkan karena usia sang ibu saat hamil yang kurang ideal, misalnya ibu hamil di usia di atas 35 tahun. Semakin tua usia ibu saat hamil, maka semakin tinggi risiko melahirkan anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, infeksi. Kondisi anak berkebutuhan khusus juga bisa disebabkan karena terjadinya infeksi pada janin saat ibu mengandung, misalnya saja terjadi infeksi disebabkan karena rubella, toxoplasma, herpes, dan lain-lain. Ketiga, trauma. Kondisi anak berkebutuhan khusus juga bisa disebabkan karena adanya trauma yang dialami anak. Misalnya, saat proses dilahirkan, anak sulit untuk dilahirkannya harus dibantu menggunakan metode atau alat tertentu yang menyebabkan anak kekurangan oksigen pada otak dan akhirnya mengalami gangguan pada otak, khususnya di bagian perkembangan. Bahkan bencana alam diduga bisa menyebabkan kelainan pada anak. Yang keempat, racun. Faktor penyebab anak berkebutuhan khusus lainnya ialah racun. Misalnya saja sang ibu mengalami keracunan saat sedang mengandung. Keracunan bisa disebabkan apa saja, misalnya alkohol atau obat-obat tertentu. Pencernaan udara atau polusi juga bisa memicu keracunan pada bayi dan mengganggu perkembangan otaknya. 5. Kurang gizi. Faktor kekurangan gizi juga disalir ke kontribusi menyebabkan anak berkebutuhan khusus. Asupan dengan gizi dan nutrisi yang baik dapat membantu mengoptimalkan perkembangan otak anak dan sebaliknya. Jika anak kekurangan gizi, maka perkembangan akan terganggu. Di usia 2 tahun pertama, pentingnya untuk memberi asupan terbaik untuk mendukung perkembangan otak anak sehingga terhindar dari risiko anak menderita gangguan autis atau berkebutuhan khusus. Cara mengatasi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, orang tua itu harus lebih terbuka pemikirannya. Yang kedua, lakukan pengawasan sedari dini. Berikan motivasi, perhatian, dan bimbingan. Beradaptasi dengan anak, meningkatkan kedekatan emosional dengan anak, ajari anak untuk mengeksplor keterampilannya, dan terakhir, tanamkan kemandirian sejak dini.